Sobat DSP, kabar terbaru dari pemain abroad timnas. Kita yang dari pemainnya dari jauh di FC Dallas, yaitu Martin Paes. Saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Whitecaps melawan FC Dallas. Sudah menit 84, bisa dilihat di sini. Posisi FC Dallas menang 2-1. Namun di susunan pemain, Martin Paes nampaknya tidak diturunkan. Yang turun adalah McLeod. Martin Paes ada di pemain cadangan. Nih, pemain cadangan. Nomor punggung 1, Martin Paes. Tentunya klub mengambil tindakan antisipasi. Mereka menganggap bahwa kebugaran Paes belum mencapai 100% dan maksimal. Itu sah-sah saja dilakukan karena Martin Paes merupakan aset dari jangka panjang dari klub FC Dallas. Sudah di menit 85, posisi masih FC Dallas menang 2-1. Sedangkan di klasmen saat ini di klasmen posisi 7 dengan 44 poin di pekan ke-34. Dengan formasi 3-4-3. Kemudian kita lanjut ke Serie A. Ada Bang Jai dan Emil Audero tentunya. Di Serie A, Bang Itses baru saja berhasil menahan imbang, yaitu seperti diberitakan oleh bola.net, yaitu Sassuolo yang diperkuat bek timnas Indonesia Itses sukses menahan imbang Lecce dengan skor 0-0 di laga pekan ke-9 Serie A di Stadion Via del Mero Sabtu. Berarti menahan imbang berarti tuan rumahnya tentunya Sassuolo. Pertandingan ini berlangsung dengan alot baik Lecce ataupun Sassuolo sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Kedua tim total mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran, rinciannya Lecce 2 dan Sassuolo 2. Hasil ini membuat Sassuolo mengemas 10 poin dari 7 pertandingan dan kini duduk di posisi 8 klasemen sementara Liga Italia. Sementara itu Lecce ada di peringkat 15 dengan raihan 6 poin. Ini ada Bang Jai bersama rekan-rekannya. Peluang nyata pertama di laga ini diciptakan oleh Lecce pada menit ke-13. Danilo Pego melepas tembakan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti, namun bola masih bisa diblok oleh kiper Sassuolo, Arijanet Murik. 5 menit kemudian giliran Sassuolo yang mengancam balik melalui Lauriente. Ia melepas tembakan keluar kotak penalti ke sisi kiri gawang, namun Falcon bisa menepisnya keluar lapangan. Pertandingan kemudian berjalan dengan ketat dan sengit, namun sampai babak pertama berakhir tidak ada gol yang tercipta. Alhamdulillah, berarti Bang Jai bersama rekan-rekannya berhasil menjaga pertahanan dengan baik dan dengan solid. Di babak kedua pertandingan kembali berjalan alot, peluang tercipta pada menit 63 melalui tembakan Domenico Berardi, namun bola sepakan kaki kirinya masih bisa dimentahkan Falcon. Pada menit ke-76, peluang didapat Lecce dari sepakan keras Helgason di luar kotak penalti yang mengarah ke sisi kiri bawah gawang, akan tetapi Murik bisa melakukan blok tepat waktu. Pada akhirnya tidak ada gol tercipta di laga ini. Lecce 0-0 Sassuolo, dan ini akhirnya kedua tim sama-sama harus puas berbagi angka. Pertandingan selanjutnya Sassuolo akan menjamu AS Roma di tanggal 26. Mudah-mudahan Bang Jai tetap
kokoh menjaga benteng pertahanan Sassuolo, sehingga Sassuolo diharapkan setidak-tidaknya mampu di paruh musim nanti, di paruh musim Serie A, mampu bertengger di papan atas atau papan tengah setidak-tidaknya. Kemudian kita ke FC Utrecht. Oh iya, sebelumnya kami sudah sempat baca tadi berita tentang Emil Audero. Klub Emil Audero baru bisa bertanding pada tanggal 21 Oktober, yaitu malam Selasa. Berarti malam besok pukul 1.45 menjamu Udinese. Ini juga walaupun Sassuolo tuan rumah, namun ini adalah pekerjaan susah bagi Emil karena harus berhadapan dengan striker-striker dan penyerang Udinese. Namun kita belum tahu apakah Cremonese bisa menurunkan Emil Audero, apakah dia sudah pulih 100%. Namun berkaca dari apa yang terjadi pada Martin Paes yang sudah bermain penuh di dua laga timnas Indonesia di kualifikasi round 4 kemarin, FC Dallas nampaknya tidak mau ambil risiko menurunkan Emil. Nah, begitu juga kemungkinan besar dengan maksud kami FC Dallas tidak menurunkan Martin Paes. Begitu juga mungkin dengan Emil, kemungkinan besar tidak akan diturunkan malam besok menjamu Udinese di kandang Cremonese. Lanjut kita ke FC Utrecht yang diberitakan oleh Kompas.com. Hasil FC Utrecht versus Volendam dalam lanjutan Liga Belanda Eredivisie 2005-2006 Sabtu. Itu malam tadi, tanggal 19, berakhir dengan skor 3-1. Emiliano Jonathan jadi starter. Nah, ini kabar gembira. Emiliano Jonathan diturunkan sejak menit awal. Emiliano Jonathan mendapat kesempatan sebagai pemain utama dalam pekan ke-9 Liga Belanda antara Utrecht versus Volendam. Pertandingan FC Utrecht versus Volendam sendiri berlangsung di Stadion Galgenwaard. Kemenangan FC Utrecht didapatkan berkat gol Adrian Black 53, Solvian El Karouani 75 dan Miguel Rodriguez 90 plus 2. Sementara gol sematawayang Volendam didapat berkat torehan Robin van Huisgen di menit ke-42. Dengan hasil tersebut, FC Utrecht menempati posisi 9 dengan torehan 13 poin, sedangkan Volendam di peringkat 16 dengan perolehan 7 poin. Pada pekan selanjutnya, FC Utrecht melawat ke markas AS Alkmaar. Di sisi lain, Volendam akan menantang Feyenoord. Jalannya pertandingan, FC Utrecht tertinggal lebih dulu melalui gol Robin van Huisgen pada menit 42 setelah menempatkan serangan balik cepat Volendam. Namun pasukan Ron Jans bereaksi positif setelah turun minum. Masuki babak kedua, Adrian Black memecahkan kebuntuan pada menit 53, aksi individu yang menawan. Ia menggiring bola melewati dua pemain bertahan sebelum melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau kiper Volendam. Kebangkitan Utrecht berlanjut pada menit 75 ketika Sofian El Karouani mencetak gol kedua melalui sepakan terukur dalam kotak penalti. Gol penutup kemenangan di masa injury time 90+2 lewat Miguel Rodriguez yang memanfaatkan umpan akurat Murkin dari sisi kiri. Kemenangan ini membuat FC Utrecht naik ke posisi ke-9 klasemen Liga Belanda dengan 13 poin, sedangkan Volendam tertahan peringkat 16 dengan 7 poin. Performa Emiliano Jonathan, pemain muda Emiliano Jonathan mendapat kepercayaan tampil api sejak awal oleh pelatih Ron Jans. Nah, bersyukur kita klubnya Emiliano Jonathan yang dia juga menjadi starter mampu dimenangkan dengan baik. Kemudian kabar-kabar dari pemain-pemain abroad lainnya, yaitu ada Marcelino Ferdinand malam sudah debut bermain bersama Astrensin di Liga Slovakia dan hasil imbang 1-1. Di pertandingan tersebut Marcelino mampu menunjukkan kualitasnya dan
nampak kebangkitannya untuk kembali bersinar, menunjukkan sebagaimana dia di round 3 timnas yang lalu. Sedangkan Los Lille El konsisten yaitu Bang Lupi nanti malam baru bertanding tandang ke kandang Nantes di Liga Perancis. Ragnar juga nanti malam jam 9 di kandang menghadapi KU Melehen. Sementara Nathan Choaon merupakan berita yang dikhawatirkan karena namanya tidak masuk dalam daftar susunan pemain atau DSP di Willem II. Nathan Choaon menghilang namanya, entah apa yang terjadi, apakah dia cedera, kurang fit atau bagaimana, tetapi namanya tidak masuk DSP lagi di Willem II, ST Divisi Liga Kasta Kedua Liga Belanda, yang saat ini sudah berada di posisi kelima Liga ST Divisi Liga 2 Kasta Kedua Liga Belanda. Nah, itu beberapa laporan tentang pemain-pemain abroad timnas. Selanjutnya nanti malam jangan lupa kita saksikan pertandingan Los Lille dan pertandingan Ragnar Orantmangun di Liga Belgia, tentunya Los Lille di Liga Prancis. Kemudian malam besok itu ada Bang Emil menjamu Udinese di kelanjutan Liga Serie A. Nah, sebelum kita tutup laporannya, kita lihat dulu hasil dari FC Dallas. Nah, setelah di akhir pertandingan, final skor FC Dallas unggul 1-2 dari Whitecaps. Sehingga FC Dallas saat ini bertengger di posisi ke-7 tabel klasmen di pekan ke-34 wilayah barat MLS. Mudah-mudahan prestasinya terus meningkat dan secepatnya Martin Paes bisa diturunkan di pertandingan-pertandingan FC Dallas berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Semoga selalu dukung timnas. Semoga pemain-pemain timnas yang berkiprah abroad di luar dalam negeri maupun di Asia mampu menunjukkan kemampuannya dan bermain dengan baik sehingga menjadi pilihan utama di klub masing-masing yang tentunya akan membuat timnas Indonesia lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.